Di sini kita akan mengisahkan suatu permintaan aneh dari kaum Nabi Daniel. Jadi kala itu, ketika ada orang yang meninggal dunia di antara kaum Nabi Daniel, mereka pun merasa ketakutan bahwasanya suatu saat nanti ajal akan menemui mereka satu persatu. Sehingga salah seorang dari mereka ada yang berkata, "Di tengah-tengah kita kan ada seorang nabi. Bagaimana kalau kita minta dia berdoa pada Tuhannya supaya kematian dicabut dari kita?" Lalu mereka pun beramai-ramai mendatangi Nabi Daniel. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Nabi Daniel, apakah doamu selalu dikabulkan oleh Allah?" Nabi Daniel menjawab, "Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua doaku selalu dikabulkan." "Jika doamu selalu dikabulkan, bisakah engkau minta pada Tuhan agar maut dicabut dari kami? Kami semua ini takut akan kematian datang pada kami, sehingga kami bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Tolonglah mintakan pada Tuhan, karena kalau kami yang berdoa belum tentu dikabulkan. Doakanlah kami supaya tak ada lagi kematian di antara kami semua." Ini tentu saja permintaan yang aneh ya teman-teman. Bagaimana bisa ada orang yang minta hidup abadi, sedangkan tempat mereka hidup yaitu dunia ini saja punya masa, yang pada saat waktunya nanti dunia ini akan hancur berkeping-keping. Saat itu Nabi Daniel menjawab, "Wahai kaumku, ini adalah permintaan yang tak masuk akal, karena setiap kehidupan pasti akan ada kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui sang pemilik nyawa." Mereka menjawab, "Iya memang, tapi kami semua ini tidak siap untuk mati, karena kami senang berada di alam dunia ini. Kami ingin kekal berada di dunia ini. Apakah engkau bisa mendoakan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian dicabut dari kami?" Karena sudah diperingatkan bahwa apa yang mereka minta itu tidak benar, akhirnya Nabi Daniel pun berkata, "Baiklah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian dicabut dari kalian." Dengan segera Nabi Daniel pun langsung berdoa dan memohon apa yang mereka inginkan. Dan selang beberapa saat, doa dari Nabi Daniel pun mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Daniel mendatangi kaumnya dan memberitahu bahwasanya kematian sudah dicabut dari mereka semua. Mereka pun sangat gembira dan berterima kasih kepada Nabi Daniel karena permintaan mereka telah dikabulkan. Teman-temanku seiman, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Bertahun-tahun sudah tak ada seorang pun yang mati dari mereka, menandakan doa Nabi Daniel betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesenangan mereka mulai berubah menjadi kesengsaraan ketika ada beberapa penduduk yang sakit sudah lama dan tak sembuh-sembuh, tapi tak mati-mati juga, sehingga mereka tersiksa dengan penyakit itu. Sampai-sampai ada kaum yang mengalami sakit parah dan sudah tua renta tapi tak bisa meninggal. Mereka pun beranak pinak sampai penuh penduduk kota itu. Rumah yang tadinya luas kini jadi sempit karena anak cucu mereka yang lahir tapi kakek dan neneknya nggak mati-mati. Akhirnya seiring berjalannya waktu, mereka pun menghadap ke Nabi Daniel dan berkata, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami sekarang sudah tidak kuat lagi menjalani hidup." Nabi Daniel pun bertanya, "Lantas apa yang bisa aku bantu untuk kalian?" Mereka menjawab, "Doakanlah kami lagi, supaya Allah mencabut hidup abadi untuk kami, agar penderitaan ini segera berakhir. Karena sesungguhnya, kehidupan tanpa kematian adalah hal yang hampa. Hidup tanpa mati adalah perkara yang sangat menyiksa untuk kami." Akhirnya, Nabi Daniel pun berdoa kembali untuk meminta kematian kepada kaumnya. Dan doa dari Nabi Daniel itu pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kaum Nabi Daniel pun satu persatu meninggal berdasarkan batas umur yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku seiman, 300 tahun setelah Nabi Daniel meninggal dunia, jasadnya ditemukan oleh salah seorang sahabat ketika beliau berjihad melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan. Jasad manusia berhidung mancung itu ditemukan di Baitul Mal Hurmuzan. Dan penduduk Hurmuzan ketika itu menjelaskan bahwa jasad itu telah meninggal dunia sejak 300 tahun yang lalu. Akan tetapi jasad itu masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun.
Lalu Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat kepada Raja Islam yang waktu itu dijabat oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Isi surat balasan dari Umar bin Khattab seperti ini, teman-teman. Sesungguhnya ini adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi, dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Karena teman-teman, ada sebuah riwayat yang mengatakan jasad Nabi Daniel saat itu digunakan oleh penduduk sekitar untuk memanggil hujan. Maka apabila terjadi musim kemarau berkepanjangan, mereka akan meletakkan jasad Nabi Daniel di lapangan, dan tak lama dari itu hujan pasti akan turun. Masyarakat di sana bergantung pada jasad Nabi Daniel, bukan bergantung pada Allah yang menciptakan Nabi Daniel. Pada suatu hari, disembunyikanlah jasad dan makam Nabi Daniel itu. Cara menyembunyikan kuburan beliau: pada siang hari, para sahabat menggali 13 lubang kuburan di sungai. Air sungai itu sebelumnya telah dibendung terlebih dahulu. Lalu, ketika pada malam hari, para sahabat memasukkan jasadnya di salah satu lubang itu, kemudian ditutup tanah dan dibuka bendungan air sungainya, sehingga tak ada seorang pun yang tahu di mana kuburan beliau. Lalu kenapa Umar memerintahkan untuk menyembunyikan kuburannya? Itu semua demi mencegah terjadinya perbuatan syirik di antara manusia saat itu, karena jasad itu dikeramatkan orang-orang, dan itu sesuatu hal yang dilarang oleh Islam. Dan ditakutkan pula syaitan memanfaatkan sikap berlebih-lebihan ini, yaitu terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan layaknya Nabiullah Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah Nabiullah Daniel. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.